Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kultur Jaringan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Raden Selvi Handayani SPMSI dari Fakultas Pertanian Program Studi Agroekoteknologi Universitas Maliku Saleh akan mereview jurnal yang berjudul tentang induksi dan multiplikasi tanaman jarak pagar atau nama latinnya Jatropha curcas L secara in vitro. Oke, baik, sebelum itu ayo kita bahas. Produksi minyak jarak dinilai sangat prospektif sebagai pengganti bahan bakar BBM. Akan tetapi, pengembangan bahan bakar alternatif berbahan baku minyak jarak secara nasional terkendali dengan kurangnya bahan baku biji jarak. Bahan baku biji jarak selain dibuat minyak jarak juga bersaing untuk pembibitan. Penyediaan bibit yang berkualitas baik merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam pengembangan pertanian. Kebanyakan tanaman secara konvensional masih dibatasi oleh kemampuan tanaman untuk menghasilkan bibit baru dalam jumlah banyak, seragam, dan dalam waktu singkat. Penggunaan biji untuk perbanyakan tanaman dalam jumlah banyak akan mengurangi jumlah biji yang dapat diolah menjadi minyak. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat ditempuh melalui teknik kultur in vitro. Teknik perbanyakan in vitro adalah suatu metode penanaman protoplas, sel, jaringan, dan organ pada media buatan dalam kondisi aseptik sehingga dapat beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai teman-teman, adapun tujuan umum dari jurnal yang kami pelajari itu adalah untuk mengembang teknik in vitro pada jarak tanam pagar, sehingga didapatkan suatu prosedur baku yang efisiensi untuk memperbanyak tanaman secara massal atau cepat. Tujuan khusus adalah mendapatkan komposisi media yang terbaik untuk induksi dan multiplikasi secara tunas in vitro. Karena kemampuan menghasilkan tunas itu sangat menentukan keberhasilan produksi bibit yang dapat diproduksi melalui kultur jaringan. Kali ini aku akan membahas tentang bahan yang digunakan dalam jurnal yang kami pelajari. Nah, adapun bahan yang digunakan adalah biji jarak pagar yang didapat dari buah jarak yang matang, segar, dan sudah berwarna kuning. Biasanya yang sudah memasuki umur 90 hari setelah berbunga diambil langsung dari pohon induk terpilih asal Pakuwon. Nah, bahan-bahan yang digunakan berupa zat pengatur tumbuh seperti BAP, NAA, TDZ, WPM, Kenetin, MS, DKW, dan agar sebagai pemadat. Nah, penelitian yang dilakukan itu ada 2 metode loh. Yang pertama, induksi tunas jarak atau expand asal biji dan mata tunas pagar asal lapang yang tumbuh secara in vitro. Yang kedua, multiplikasi tunas jarak melalui kultur in vitro. Nah, setiap satuan percobaan terdiri dari 3 botol yang ditanami 4 expand. Adapun pengamatan dalam percobaan ini dilakukan tanpa mengeluarkan expand dari botol kultur loh. Untuk hasil dan pembahasan, mari kita bahas sama-sama. Oke guys, jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai yang telah dibahas tadi, yaitu tentang hasil pada 2 percobaan induksi tanaman dan pada 4 percobaan multiplikasi memberikan nilai rata-rata yang tidak berbeda satu sama lainnya. Induksi tunas, penelitian diawali dengan mengecambahkan biji, mengkulturkan mata tunas jarak pagar atau Jatropha curcas L secara aseptik. Proses perkecambahan biji secara in vitro mulai terlihat pada 10 hari pertama dengan ditanam pada media pertunasan yang ditandai dengan kulit biji yang akan pecah. Nah, tunas mulai terbentuk pada umur 49 hari setelah tanam atau sekitar 4 minggu lebih. Semua tingkat konsentrasi BAP yang diuji, BAP adalah salah satu sitokinesis sintesis yang mempunyai peran fisiologis untuk mendorong pembelahan sel, sehingga penambahan larutan BAP ke dalam media dapat merangsang pembentukan tunas majemuk.
Nah, untuk jumlah tunas yang akan dihasilkan hanya 1-2, sedangkan dari jumlah daun yang terbentuk tersebut, daun yang semula berwarna hijau, segar, kemudian menjadi kecoklatan dan akhirnya lama-kelamaan akan gugur pada minggu ke-10. Nah, setelah tanaman gugur, daun diduga berkaitan dengan adanya produksi dari gas etilen. Nah, dari terjadinya kekurangan gas unsur hara tersebut pada media akan terjadi yang namanya dengan toksisitas. Toksisitas yaitu dengan adanya zat beracun yang sudah mengkontaminasi oleh media tersebut. Kekurangan hara diduga akibat dari habisnya hara yang terdapat pada media dalam botol. Oleh karena itu, perlu dilakukan subkultur. Subkultur bertujuan untuk mengganti media yang kotor. Subkultur dilakukan pada minggu keempat setelah tanaman agak gugur daun, tidak menyebabkan kematian. Kekurangan unsur hara diduga karena dari habisnya hara yang terdapat pada media dalam botol. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan subkultur pada umur minggu keempat setelah tanam, yang bertujuan agar daun tidak gugur dan tidak menyebabkan kematian. Hai semuanya, baik adapun tahap yang kedua yaitu multiplikasi tunas. Multiplikasi dilakukan dengan menambahkan zat pengatur tumbuh, auksin dan sitokinin dalam media. Nah, untuk meningkatkan daya multiplikasi tunas, maka tunas-tunas yang telah dihasilkan itu dipindahkan pada media yang baru. Yang muncul pada penelitian ini adalah tunas aksilar, yaitu tunas yang muncul dari ketiak daun. Tunas aksilar mulai terlihat pada 1-2 minggu setelah dipindahkan ke dalam perlakuan. Pada media multiplikasi tunas, jumlah tunas yang dihasilkan hanya 1, sedangkan daun yang terbentuknya akhirnya gugur. Oleh karena itu, dicoba beberapa formulasi media lain dengan menggunakan jenis media dasar yang berbeda, yaitu WPM, MS, dan DKW. Itu dikombinasikan dengan sitokinin atau BAP dan kinetin. Tetapi hasil yang diperoleh itu belum memuaskan. Namun demikian, penggunaan media DKW ditambah dengan BAP1 Mg/1 nampaknya dapat menekan pengguguran daun, walaupun jumlah tunas yang dihasilkan masih rendah. Dari beberapa formulasi media untuk inisiasi dan multiplikasi tunas, ternyata keguguran daun sangatlah tinggi. Diduga hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan kandungan auksin, sitokinin, endogen di dalam jaringan tanaman tersebut. Kandungan auksin endogen itu dalam tanaman sangat tinggi sehingga meningkatkan aktivitas etilen yang menyebabkan daun menjadi gugur. Penggunaan BAP dan tidizuron itu menghasilkan tunas-tunas yang bentuknya roset. Hal ini disebabkan karena BAP dan tiadizuron mempunyai aktivitas yang tinggi sehingga memacu belahan sel yang cepat. Oleh karena itu, tunas-tunas tersebut perlu dipindahkan dan pada media pemanjangan tunas dengan menggunakan jenis sitokinin. Yang lain yaitu kinetin pada 2 taraf konsentrasi. Selain itu, penggunaan BAP juga masih menyebabkan adanya pembentukan kalus pada jaringan batang, sehingga dalam hal ini lebih baik digunakan. Adapun hasil pada 2 percobaan induksi tunas dan 4 percobaan multiplikasi tunas memberikan nilai rata-rata yang tidak berbeda nyata satu sama lainnya. Formulasi media WPM tambah BAP 2,0 ppm dapat menginduksi tunas dan jumlah daun lebih banyak pada ekspansi dan mata tunas jarak pagar. Penggunaan media dasar DKW tambah DAP 2,0 ppm tambah TDZ 0,4 ppm tambah AgNO3 3,0 ppm lebih efektif menginduksi multiplikasi tunas dan menurunkan presentasi daun layu. Untuk perpanjangan tunas jarak pagar, media terbaik adalah DKW tambah kinetin 5, ppm. Nah, itu dia penjelasan dari jurnal yang kami review. Jangan lupa like, comment, and share. Bye!